Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu, wahai anak, yang bagi seyogjanya laka bagi engkau, ayyakuna ada qauluka ucapan engkau, wa fi'luka dan perbuatanmu muwafiqan sesuai lisyar'i dengan syariat. Idzil ilmu, karena ilmu, wal amalu dan amal, bila qtida'i syar'i dengan tanpa mengikuti syariat, dhalalatun merupakan satu kesesatan. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan kepada kita bagaimana orang itu selalu mengikuti syariat di dalam segala ucapannya dan segala perbuatannya. Karena apapun yang kita katakan dan apapun yang kita buat, kalau tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka perbuatan itu tidak ada nilainya. Bahkan perbuatan itu menjadi satu kesalahan dan satu kesesatan. Maka disinilah orang itu harus belajar, mempelajari dengan sungguh-sungguh apa yang dicintai oleh Allah dan mempelajari dengan sungguh-sungguh apa yang dibenci oleh Allah. Biasakan di dalam kehidupan ini, penilaian kita, pertimbangan kita adalah syariat. Kalau kita mau mengatakan suatu perkara, renungi dulu, Allah Subhanahu wa ta'ala ini menyukai apa yang saya katakan atau tidak. Kalau mau melakukan suatu perkara itu, pertimbangannya, yang saya lakukan ini dicintai oleh Allah apa tidak? Ketika seorang manusia perilakunya dan ucapannya sudah sesuai dengan syariat, maka dia akan menjadi hamba yang sempurna. Sehingga nanti ketika dia meninggal dunia, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu di dalam golongan hamba-hambaku. Siapa golongan hamba-hamba Allah? Ya orang yang mau menghamba kepada Allah. Bukan orang yang di dalam ucapannya, di dalam tindakannya, yang menjadi pertimbangan, yang menjadi patokan adalah nafsunya. Maka kita ini belajar apa-apa itu dinilai dengan syariat, tidak dinilai dengan perasaan. Insyaallah ya. Karena nanti kalau kita nilai dengan perasaan, akan ada hal-hal yang menurut kita cocok, ternyata menurut syariat tidak cocok. Ada hal-hal yang menurut kita itu mengerikan, ternyata syariat memerintahkan. Ada hal yang menurut kita menyenangkan, ternyata menurut syariat membahayakan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan perasaan manusia sebagai pertimbangan di dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Tetapi yang dijadikan patokan apa? Syariat. Maka belajar yang sungguh-sungguh biar kita ini tahu syariat, insyaallah. Wa yang bagi dan hendaknya laka bagi engkau alla taghtarra,
supaya engkau tidak tertipu bisyathi dengan hal-hal yang kelewat batas. Wattammatis sufiyati dan hal-hal yang berlebihan dari kalangan orang-orang sufi. Kenapa? Li'anna suluka hadhihi thariq, karena sesungguhnya menempuh jalan ini, jalan menuju Allah, yakunu ada bil mujahadati dengan bekerja keras dan susah payah, wa qad'i syahwatin nafsi dan memutuskan seleranya jiwa kamu, wa qatli hawaha dan membunuh hawa keinginannya nafsu, bisayfir riyadati dengan riyadah latihan-latihan yang berat, saking beratnya latihan tersebut diibaratkan seperti pedang. La bittammati, bukan dengan omong-omongan yang berlebihan, watturhati dan kepalsuan-kepalsuan. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau memperingati muridnya. Karena ketika seorang manusia itu paham pentingnya beribadah kepada Allah, ketika seorang manusia itu paham pentingnya mendekat kepada Allah, maka hati seorang manusia ini akan ada bisikan, gerakan, dorongan untuk mendekat kepada Allah. Maka ketika seorang manusia dia itu pengen mendekat kepada Allah, biasanya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, cara yang mudah adalah kalau kita mengikuti jalan-jalannya orang soleh, jalannya para sufi. Tetapi namanya sufi itu juga manusia. Sebagian sufi itu ada juga yang tidak benar. Yaitu suatu hal yang normal. Di dalam lembaga apapun, dalam kedisiplinan urusan ilmu apapun, selalu ada manusia-manusia yang tidak normal itu ada. Termasuk di dalam dunia sufi. Di dalam dunia sufi, kumpulan manusia-manusia yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada juga sufi-sufi yang istilahnya mereka itu kelewat batas. Yang mereka itu terlalu banyak bicara-bicara ngelamun. Sehingga mendengarkan kata-kata mereka bukan mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi malah menjadikan kamu kebingungan di tengah jalan. Lah kenapa kok ada sufi yang kelewat batas seperti itu? Nah, biasanya orang yang kengejosan dan kelewat batas dan omong yang gak jelas, itu biasanya karena mendalami ilmu sufi, tetapi tanpa bimbingan seorang guru. Dia pengen belajar sufi, maka cari-cari kitab sufi, Ihya, kemudian Minhajul Abidin, kitab-kitab sufi, baca sendiri, dipahami sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya dia kebingungan, akhirnya mereka mencari-cari hal-hal yang unik-unik, yang aneh-aneh di dalam dunia sufi tanpa mengerti apa maksudnya. Ya biasa hal seperti itu. Orang tuh kalau sudah nggak punya guru kok mendalami sufi, ya jadinya nggak karu-karuan, akhirnya mengeluarkan omongan-omongan omong kosong yang seperti itu. Maka Imam Ghazali memperingatkan, jangan kamu tertipu dengan omongan-omongan yang berlebihan dari kalangan orang-orang sufi. Dan sebetulnya yang berlebihan itu tidak dalam kalangan sufi saja, dalam kalangan apapun. Nanti kalau orang itu mendalami furusiah, ya nanti selalu ada orang-orang yang berlebihan di dalam urusan furusiah.
bicara furusiah begini. Nanti orang dalami ilmu asma nanti ya ada aja. Orang-orang yang keluar batas sampai akhirnya asma bisa untuk ngitung jin, bisa untuk mendeteksi penyakit jarak jauh dan lain sebagainya. Padahal itu semua adalah lamunan-lamunan belaka. Orang yang tenggelam di dalam dakwah juga sama. Tidak mempelajari dakwah dengan baik, akhirnya kengejosun, akhirnya muncullah kalam-kalam hadis-hadis rawahul Bukhari. Hadis-hadis buatan Karkun sendiri. Ya itu bukan dakwahnya yang salah, bukan furusiahnya yang salah, bukan sufinya yang salah, dianya yang salah di dalam memahami disiplin ilmu tersebut. Itu nanti urusan fikih ya sama, urusan tauhid ya sama, urusan apapun. Selalu akan ada orang yang salah paham, yang merasa dia yang paling paham. Biasanya yang merasa paling paham itulah yang malah salah paham. Maka diingatkan oleh Imam Ghazali, hati-hati dengan kalam-kalamnya orang-orang sufi yang berlebihan, yang mereka itu sebetulnya tidak ngerti dunia persufian. Kemudian beliau mengatakan li'anna suluka hadhihi thariq, karena menempuh jalan ini yakunu bil mujahadah. Prinsipnya orang kalau pengen sampai kepada Allah, yang pertama harus siap susah payah. Jadi pondasi utama di dalam orang itu mau menuju Allah Subhanahu wa taala adalah harus siap susah payah. Wa qad'i syahwatin nafsi, dan siap untuk memutus seluruh hawa nafsu. Jadi tangga pertamanya orang menuju Allah itu kamu harus siap susah payah dulu. Dalilnya apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang itu tidak akan bisa kenal dengan Allah, dekat dengan Allah, kecuali kalau dia diberi hidayah oleh Allah. Dan untuk menarik hidayah itu, walladzina jahadu, harus punya prinsip siap susah, siap payah, siap capek, wa qat'i syahwatin nafsi, dan harus siap bertentangan dengan seluruh keinginan jiwamu. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Jadi orang itu kalau pengen sampai kepada Allah itu ya di antara syaratnya wa nahan nafsa 'anil hawa. Itu sudah harga mati. Karena arti dari mendekat kepada Allah itu kamu sadar Allah itu betul-betul Tuhanmu, dan kamu sadar bahwasanya engkau itu betul-betul hamba. Lah ketika engkau masih menuruti hawa nafsu, tidak menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah, ya berarti belum hamba. Lah belum hamba kok mau dekat, ya gak bisa. Orang itu akan bisa menjadi hamba kalau dia sudah gak punya keinginan. Dia hanya tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Baru dia layak menjadi seorang hamba. Ketika dia sudah layak menjadi seorang hamba, didekatkan oleh Allah kepada Allah. Maka orang menuruti hawa nafsu itu kok jadi wali? Gak iso kan? Jadi orang dekat gak bisa, karena Anda belum menuhankan Allah dengan sebenarnya. Anda masih menuhankan nafsu Anda masih mengedepankan apa yang Anda mau dibandingkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Gimana mau jadi seorang wali? Gimana mau menjadi mendekat kepada Allah? Gak bisa. Maka dari itu, ini perhatikan betul apa yang dikatakan Imam Ghazali. Fa inna suluka hadhihi thariq la yakunu illa bil mujahadah wa qad'i syahwatin nafsi wa qatliha bisayfir riyadhah. Memang harus ada prinsip mukhalafatul hawa, tidak menuruti apa yang kita mau. Pengennya makan enak, milih yang gak enak. Pengennya tidur, dibikin melek.
Pengennya makan diajak puasa. Pengennya jalan-jalan diajak ngaji. Bagaimana? Insya Allah. Lah kok berat sekali Pak. Loh, dekat sama Allah itu perkara mahal. Nah, kalau Anda nggak siap berarti Anda nggak layak. Nah, orang pengen jadi abdi negara itu saja harus melewati ujian sana, ujian sini. Pengen jadi tentara harus ujian sana, ujian sini. Pengen jadi orang dekatnya Allah cuman makan tidur, tahu-tahu jadi enak kali. Maka suluka hadhihi thariq la yakunu illa bil mujahadah wa qat'in nafs. Dan memang kita ini harus punya prinsip meninggalkan hawa nafsu. Insyaallah. Wa qatli hawaha bisayfir riyadah. Lah orang itu untuk memutuskan hawa nafsu dia perlu membunuhnya. Dia perlu membunuh hawa nafsu, itu perlu dibunuh. Nanti kalau hawa nafsu itu udah mati, badan kamu baru nurut diajak ibadah. Baru kamu jadi wali. Kanjeng Nabi beliau bersabda kurang lebihnya, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna imannya seseorang sehingga hawa nafsunya sudah nurut dengan syariat. Nah, untuk supaya bikin hawa nafsu itu nurut harus disembelih dulu. Nah, nyembelihnya dengan apa, Pak? Dengan namanya saifur riyadhah, latihan-latihan yang mana saking beratnya maka latihan itu akan membunuh nafsu itu dengan pelan-pelan. Latihannya apa? Latihannya riyadhah. Untuk membunuh hawa nafsu, latihan pertamanya adalah laparkan perutmu. Li'annal batna yangbu syahawat. Karena kata para ulama, perut itu adalah sumbernya segala keinginan. Maka antum rasakan, antum tuh kalau Ramadan dengan gak Ramadan tuh jiwa gairah untuk nakal tuh besar mana? Besar di luar Ramadan apa besar di dalam Ramadan? Oh, kalau saya santri lebih besar pas Ramadan, Pak, karena perpulangan. Ya, secara normalnya manusia ya besar di luar Ramadan. Karena apa? Karena ketika Ramadan tuh perutmu lapar. Jadi perut itu adalah yang bu'us syahwat. Perut itu adalah sumber dari segala keinginan. Pertama kali perut itu ketika kosong dia pengen makan. Ketika keinginan makan dituruti, maka naiklah syahwat matahtal batan. Paham matahtal batan? Apa? Ketika seorang manusia itu perutnya kenyang, maka syahwat bawah perutnya pengen dituruti. Ketika syahwat bawah perutnya dituruti, maka manusia itu akan meningkat menjadi senang harta. Ketika senang harta meningkat, maka manusia itu akan meningkat menjadi senang kehormatan. Maka kamu lihat urutannya manusia. Manusia itu kalau sudah mulai remaja, senangannya apa toh? Membangun cinta. Maka anak itu kalau remaja senangannya pacaran. Karena apa? Pacaran itu adalah syahwat tahtal batan. Ketika matahtal batan sudah tercukupi, maka nanti umur 30-an ke atas mulai tambah meningkat cintanya kepada harta. Maka kalau santri itu masih 15 tahun, 20 tahun itu sama duit itu enggak terlalu senang gitu loh. Enggak punya duit biasa aja gitu. Coba nanti umur 30 tahun antum enggak pegang duit lah kepalanya udah pusing. Kenapa? Ya karena syahwatnya meningkat. Setelah syahwat harta tercukupi, syahwat tahtal batan tercukupi,
syahwat hartanya tercukupi, nanti akan meningkat lagi. Apa itu? Syahwatul jah. Menjadi cinta kehormatan. Maka kamu lihat, orang tuh kalau usianya tambah tua, tambah sensitif. Kalau zaman dulu dicaci temennya biasa aja. Tapi ketika tambah tua, diece dikit langsung gak terima. Kenapa? Karena orang tuh tambah tua, ketika syahwat perut tercukupi, syahwat harta tercukupi, dia akan meningkat syahwat kehormatan. Pengennya itu dihormati. Maka kita lihat, orang-orang yang pengen jadi pejabat itu anak muda apa orang tua? Orang tua. Kenapa? Orang tua itu sudah nggak terlalu sama harta, nggak terlalu sama matah talbatan, nggak terlalu, udah lemas itu. Yang kuat itu syahwatul jah. Kepada kehormatan itu lebih tergila-gila, bahkan mereka sampai rela mengorbankan hartanya, rela mengorbankan keluarganya demi mendapatkan kehormatan. Nah, ketika seorang itu sudah gila kehormatan, akan muncul sifat kesombongan, akan muncul sifat iri, akan muncul tega dengan temannya, akan muncul macam-macam. Sumbernya dari mana? Dari mana? Dari perut. Maka saifur riyadhah, pedang pertama untuk membunuh namanya syahwat, laparkan perut kamu dulu. Nanti kalau perut itu sudah lapar, maka nafsu itu akan menurun dengan sendirinya. Tapi kalau perut itu tercukupi terus, ya nafsu itu akan meminta lebih dari sekedar kenyang menjadi memakan teman-temannya. Maka inilah sesuatu hal yang perlu kita wujudkan dalam kehidupan kita. Kalau kita pengen dekat dengan Allah, pengen menjadi kekasih Allah, harus siap mujahadah dan harus siap tidak menuruti hawa nafsu. Dan latihan tidak menuruti hawa nafsu dimulai dengan mengosongkan perut. Karena hawa nafsu itu seperti singa. Singa itu sekuat apapun cakarnya, kalau nggak dikasih makan ya lemes sendiri kan. Nah, begitu juga hawa nafsu kita itu sekuat apapun, kalau lapar lah nggak kuat kemana-mana. Maka baginda Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, man istata'a minkumul ba'a fal yatazawwaj. Yang mampu menikahlah. Nggak mampu menikah, fa'alaihi bisyam. Orang-orang yang sudah nggak bisa dikendalikan bawahnya dan nggak berani nikah, maka bagaimana? Fa'alaihi bisyam. Suruh puasa. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan puasa itu merupakan, lapar itu merupakan kunci utama untuk menurunkan hawa nafsu. Maka dari itu, lapar itu bagaimana kita usahakan, insyaallah. Allah Akbar. Sebentar lagi kita puasa Ramadan, maka kita belajar lapar di bulan Ramadan. Dengan cara apa? Bukanya jangan banyak-banyak. Salatullah.